Ya, pesan saya di sini, beberapa hari lagi insya Allah kita akan menyambut bulan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang paling agung di antara bulan-bulan yang agung. Walaupun tidak tergolong di dalam 4 bulan yang dimuliakan Allah, tetapi bulan Rabiul Awal adalah bulannya jadi mulia karena lahirnya Nabi Muhammad. Jadi memang Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan orang yang kenal bulan Rabiul Awal. Karena di situ ada lahirnya Nabi Muhammad, bulan Rabiul Awal jadi terkenal. Jadi bulan Rabiul Awal itu terkenal karena Nabi Muhammad lahir di dalamnya. Kalau Nabi Muhammad tidak lahir di dalamnya, tidak mungkin ada orang yang mengenal Rabiul Awal. Begitu pula malam Lailatul Qadar, lahirnya Nabi Muhammad itu lebih agung daripada malam Lailatul Qadar. Mesti kau anak yang takut. Kok isa beb? Wong Al-Quran mengatakan inna anzalnahu laila inna anzalna fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih utama dari 83 tahun, 1000 bulan. Kalau malam Lailatul Qadar itu lebih daripada 83 tahun, malam kelahiran Nabi Muhammad lebih daripada dunia dan seisinya. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat itu malam kelahiran Nabi Muhammad berjasa. Jadi dengan lahirnya Nabi Muhammad, semua ini mendapatkan jasa beliau. Waktu Nabi Adam alaihi salam, beliau diperintah, para malaikat dan syaitan waktu itu diperintah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Di situ Allah menunjukkan kebesaran Nabi Muhammad. Karena di dalam sulbi Nabi Adam ada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disuruh untuk menghormati. Nabi Allah Nuh selamat dari badai, selamat daripada banjir bandang itu karena di dalam tubuh Nabi Allah Nuh ada nur Nabi Muhammad. Dan di dalam qasidah itu, kullu baitil anta sakinuhu laisa mu'tajan ila suruji wa maridil anta aiduhu kan atahu Allahu bil faraji. Wong loro-loro kabeh kalau didatangi Nabi Muhammad sehat, sembuh dari penyakitnya. Jadi menungso kabeh umat Kanjeng Nabi Muhammad jangan sampai lupa bersolawat, terutama rumah-rumah kita penuhi dengan solawat. Supaya rumah kita itu menjadi terang benderang. Dan yang di dalam rumah itu sehat semuanya. Berkat solawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak Haji Bambang malam hari ini ngumpulkan halnya ibunya. Bayangkan nih, sakmene akeh pirang puluh ewu. Dongani Ibu Hajah Sukainah. Berkat putra beliau. Kalau tadi dikatakan setiap tempat yang didatangi Rasulullah, di situ tidak diperlukan lagi cahaya.
Karena Rasulullah itu adalah cahaya. Bagaimana malam hari ini cahaya-cahaya itu sampai ke kubur Ibu Hajah Sukainah. Dari lisan-lisan kita. Satu solawat itu menjadi satu lampu. Berapa ribu dan berapa juta solawat yang keluar di malam hari ini. Ini sambutlah kedatangan bulan Maulid dengan gembira. Gembiranya bagaimana? Gembiranya jalankan sunnah-sunnah Rasulullah yang tidak pernah kita jalankan. Penuhi sunnah-sunnah Rasulullah di bulan Maulid. Gembirakan Rasulullah dengan mengikuti sunnah beliau setelah kita melakukan kewajiban. Membaca doa di bulan Maulid. Dibacakan doa. Bismika Allahumma ahya bismika amuturu. Terus nanti sunnahnya lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu dibaca. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ya. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Itu diniatkan menjalankan sunnah untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, tersenyum, bakti kepada orang tua. Gembirakan semua umat Nabi Muhammad di bulan Maulid Nabi Muhammad. Setiap kita akan sodakoh, di situ sampaikan, ya Rabb, saya sodakoh ini untuk menggembirakan hati Rasulullah. Ya Rabb, saya berbuat amal baik ini karena saya ingin menggembirakan di bulan lahirnya Rasulullah, menggembirakan Rasulullah. Gawean seneng Rasulullah. Kalau kita membuat gembira Rasulullah, Allah akan menggembirakan kita. Kalau kita mencintai Allah, kita diukur oleh Allah kadar cinta kita kepada Nabi Muhammad seberapa. Ngoten. Siap. Biasanya rumah itu biasa hari-hari biasa. Tidak ada lampu menunjukkan bedanya orang ketang kayak ono lampu loro apa telu ning ngarep omahmu. Tintir apa ya nek kalau orang lewat loh kok dengar nek lampu ning ngarep omahmu. Alhamdulillah niki bulan Maulid Nabi Muhammad. Kalau kita gembira dengan misalnya 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan kita mengibarkan bendera, memacang-macang semua. Demi apa? Demi gembira atas kemerdekaan Republik Indonesia. Wajib kita gembira karena merdeka. Nah ini manusia yang akan memerdekakan kita nanti di akhirat dengan syafaatnya, syafaatul uzma. Kita wajib juga gembira. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak mungkin terjadi kalau tidak berkat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, mari kita bangkit di bulan Maulid ini. Gembirakan Rasulullah. Dengan kita tunjukkan adab dan akhlak. Dan kita tunjukkan bagaimana kita menjadi umat yang insya Allah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semua alam. Dan kita tunjukkan kepada bumi pertiwi kita ini bahwa kami umat Nabi Muhammad adalah umat yang akan membuat suasana kondusif, suasana aman di negeri yang kita cintai ini. Itu umat Nabi Muhammad. Lek wong sing ngruweti nang donya iki ya berarti udah mati. Mboten umat iki mungkin gak seneng. Nabi Muhammad orang yang membuat musuh-musuhnya itu cinta. Bayangkan kalau cinta orang yang misalnya angsal harta dikai harta kuwi terjadi tresno ki wajar. Tapi ini musuh-musuh Nabi Muhammad menjadi cinta kepada Nabi Muhammad berkat doa dan akhlak Nabi Muhammad. Itu yang harus kita pamerkan di bumi pertiwi ini. Di Indonesia ini tunjukkan wahai umat Nabi Muhammad. Kalian umat manusia terbaik. Bahwa kami adalah manusia yang tidak ingin satupun manusia masuk ke dalam neraka. Kami ingin semua manusia ada di surga. Berkat doa-doa kita. Insya Allah semua akan masuk surga. Bukan berkat cacian kita. Bukan berkat kita ini. Masya Allah apalagi sekarang ini zaman mulai politik. Rodok panas ini. Orang sah melu-melu. Biar urusan politik berjalan politik. Tidak ada masalah. Wong itu biasa tiap tahun. 5 tahun sekali kok ada geger terus tiap 5 tahun. Tidak perlu. Pilih siapa yang Anda cocok. Tunjukkan kepada bumi pertiwi ini.
Kami akan memilih pimpinan kami yang cinta Nabi Muhammad, yang dicintai Nabi Muhammad, yang ikut Nabi Muhammad, yang membahagiakan Nabi Muhammad. Pilih. Tidak usah mengatakan pilihan saya lebih baik daripada pilihan orang lain. Tidak perlu. Belum tentu pilihan kami lebih baik dari pilihan Anda. Dan belum tentu pilihan Anda lebih baik dari pilihan saya. Jadi ayo kita pilih satu, siapapun yang kita suka pilih. Nanti yang terpilih kita dukung bersama-sama untuk menjadikan Indonesia lebih hebat, Indonesia maju, Indonesia penuh dengan rahmat dan berkah. Dan alhamdulillah negeri kita ini negeri yang penuh dengan sholawat. Tidak pernah terjadi dimanapun majelis-majelis sholawat sebesar majelis-majelis sholawat yang ada di Indonesia. Tidak pernah ada. Kita bisa lihat mungkin di dalam satu negara ada mungkin, tapi setahun sekali. Acara maulid besar yang dihadiri mungkin ada yang mengatakan hadir 1 juta. Tapi setahun sekali. Indonesia, setiap malam yang datang 30.000, 40.000 orang. Tiap malam. Ini kan menunjukkan hebat dong Indonesia ini. Nah makanya alhamdulillah, ayo ojo nganti enak sing geger. Jangan ada yang tunjukkan di bulan Maulid, ya Allah, dengan kedatangan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami ingin menggembirakan Nabi Muhammad, kami ingin khidmah kepada Nabi Muhammad dengan cara apa? Meringankan beban umat Nabi Muhammad, membuat bahagia sesama umat, membuat orang gembira karena kita. Dan insya Allah tunjukkan adab dan akhlak kepada siapapun, terutama kepada keluarga. Ya, insya Allah dengan adanya itu, Allah akan meringankan semua beban kita. Yang bisa membuat kita menang dan membuat kita sukses adalah adab dan akhlak. Nabi Muhammad itu memerintah. Waktu itu cuma 23 tahun beliau ini. Ada yang mengatakan 13 tahun beliau ini dakwah di Madinah. Tetapi keberhasilan beliau luar biasa sampai yaumil qiyamah. Karena apa? Karena Rasul mengatakan bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus oleh Allah kecuali saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Wahai umat Nabi Muhammad, masa kalian mengaku umat Nabi Muhammad tetapi akhlak kalian tidak meniru Nabi Muhammad? Kalian tidak dikatakan umat Nabi Muhammad kalau akhlak kalian tidak mengikuti Nabi Muhammad. Oleh karenanya mari siapapun kita ikuti adab dan akhlak. Rasulullah itu contoh bagi semua. Bagi calon-calon pemimpin contohnya Nabi Muhammad. Bagi ulama contohnya Nabi Muhammad. Bagi pemuda-pemudi contohnya Nabi Muhammad. Semua contohnya Nabi Muhammad. Uswatun hasanah, itu Nabi Muhammad. Tidak ada contoh yang lebih indah dan tidak ada contoh yang lebih sempurna kecuali Nabi Muhammad. Tidak perlu contoh yang lain. Kadang kita kagetan. Bingung nih ada orang ketok ikut, Nabi Muhammad sudah mendahului. Bagaimana cara mengikuti Nabi Muhammad? Ikuti para ulama yang mengikuti Nabi Muhammad. Di Indonesia sangat banyak. Dan alhamdulillah di Jepara, di Kudus, di Demak, ya, di Semarang, Jawa Tengah, sumbernya ulama. Banyak pondok-pondok pesantren. Banyak para ulama-ulama yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mereka contoh-contoh kita. Jangan kita menyontoh yang lain. Cukup bagi kita untuk membaca buku. Buku yang kita baca itu siapa? Manusia-manusia yang telah mendahului kita. Itu buku-buku kita. Jadi kita misalnya kalau ditanya sama orang, jenengan kumpul selawat niku dalilin apa? Dalil saya Mbah Harwani. Loh, kok dalil Mbah Harwani? Ya. Karena beliau seorang alim, beliau telah membaca buku, dia hafal Al-Quran, beliau melakukan ini, saya mengikuti beliau. Tugasnya sing maca beliau, saya gur melu tok. Modele awake dhewe kon maca kitab iso. Ora iso. Ada waktu kita untuk baca kitab. Ora iso. Waktu kita tuh habis sama ini loh. Habis sama HP. Suruh baca kitab seperti Mbah Harwani, seperti Mbah Ma'ruf Irsyad.
Ya, seperti para Mbah Basir, seperti Mbah Mangli. Tidak mungkin. Jadi bagaimana kitab saya adalah Mbah Mangli. Mbah Mangli misalnya dikiran tahlilan, ayo melu dalil apa? Mbah Mangli. Lah itu aja, tidak usah kakean gaya. Ya wong saiki ojo gaya-gaya awakmu ki arep bongkar-bongkar kitab. Boleh kita membongkar kitab, boleh. Boleh kita membaca kitab, wajib membaca kitab, belajar itu wajib. Tetapi jangan belajar untuk menyalahkan orang-orang yang sudah mendahului kita. Kita belajar kitab, tahu-tahu nyalah ke Mbah Mangli. Tahu-tahu nyalah ke Mbah Arwani. Tahu-tahu nyalah ke Mbah Sirot. Tahu-tahu nyalah ke Mbah Ma'ruf Irsyad. Kowe iki sapa? Kok wis wani agi maca kitab 2-3 kitab kamu sudah bisa nyalah ke Mbah Ma'ruf, Mbah Asnawi. Lah, naudzubillah min dzalik. Ojo kaya ngono. Tunjukkan adab dan akhlak wahai bangsaku. Wahai kaum-kaum Jawa Tengah. Jeporo Welahan nih, Jeporo Kudus, Pati, Demak, ayo tunjukkan bahwa kami punya kitab-kitab berjalan. Siapa mereka? Para sesepuh kita. Seperti Mbah Hasyim Asy'ari. Ini belajar di Mekah, belajar di mana-mana. Mbah Abdul Karim, belajar di sana, belajar di sini. Awake dhewe gor melu niru. Lah, bagaimana supaya kita bisa niru mereka? Cintai mereka, baca sejarah mereka, ikuti mereka. Insya Allah kita bisa niru. Nah, setelah kita niru, kita nanti anak-anak kita pasti akan meniru kita. Tapi kalau kita niru nih wong-wong sing aneh-aneh, anakmu ya niru sing aneh-aneh. Mesti orang mungkin orang. Ya. Alhamdulillah di Jawa Tengah ini masih banyak orang yang baik. Mari kita tutup majelis ini dengan 1-2 sholawat. Habis itu nanti mahalul qiyam. Ya, hati-hati. Sambutlah kelahiran Rasulullah dengan gembira. Gembira bagaimana? Gembirakan dulu anak, istri dan keluarga kita. Orang sah ngurusi wong liya sik. Di rumah tangga itu bahagiakan dulu. Nanti dari rumah tangga tetangga, dari tetangga masyarakat, dari masyarakat kepada umat yang ada lainnya. Semua insya Allah gembira. Kegembiraan yang kita rasakan akan membuat gembira Rasulullah. Nanti kalau Rasulullah gembira, engko ning akhirat awakmu diundang. Siapa kowe? Musyafa' kene. Oh, kalau misalnya kene. Oh, siapa? Marwan kene. Oh, siapa kowe? Toples. Oh, coyo ngene. Diundang kabeh. Oh, siapa? Oh, iki kelompoke Mbah Haji Munawar kene. Kelompoke Mbah Bambang kene. Ngono. Oh, ini kelompoke kene kelompok. Semua dipanggil. Saya yakin 1000 kali yakin. Oh ini kecoyo nih diundang. Orang ketang rodok kurang sidik orang apa-apa. Yang penting diundangi kalau Rasulullah. Namanya orang dicintai itu asa bifadlihi yu'amilna minal atab wal ghadab naslam. Mudah-mudahan dengan kemurahan Allah itu kita nanti selamat daripada murkanya Allah. Selamat. Bagaimana supaya selamat? Gembirakan Rasulullah. Ayo kabeh. Semua yang ada di sini, saya mohon, mari gembirakan Nabi Muhammad dengan amal kebaikan kita. Gembirakan Rasulullah dengan kita menggembirakan umat Nabi Muhammad. Tiap hari minimal ping 300 sholawat. Sholawat apa? Bebas mawon. Di bulan Maulid, maca sholawat bendino ping 300. Syukur-syukur 1000, 3000, 10.000 sakarepmu. Minimal sallallahu ala Muhammad ping 300. Wis ngono wis apik pisan. Ini termasuk selamat pisan, ngono lho. Bismillah, syukur-syukur luwih akeh. Di samping sallallahu ala Muhammad lah karo kuwi mau. Plastik iki wong sudah donga kabeh, Beb. Aku mbok tekan sing kowe iki enek ketan enek 20-an, Beb. Enek atusan, kuwi termasuk ali kuwi nyegat ning kono kuwi gayane nggo mbagi tapi nyelengi sik. Dicolong sik, dijupuk sik, ora nyolong jupuk. Pembagi-pembagi ini luar biasa, kreatif. Tahu ini besar ini kecil itu pembagi ini, Masya Allah. Alhamdulillah matur nuwun Mas Bambang. Alhamdulillah Mas Bambang Pulau Gadung ini setiap tahun minta jatah 2 kali acara sholawat. 1 kali di hallnya ibunya, yang 1 kali di gudang tempat beliau di Jakarta bersama Pak Gatot nih. Ini selalu ikut Pak Jenderal kita nih, Masya Allah.
bintang loro, bariki bintang telu, bariki bintang papat, bariki bintang langit. Wes bintang-bintang di atas langit, masya Allah. Pak Gatot luar biasa, matur nuwun Pak Gatot, matur nuwun sangat selalu mengikuti acara kita. Polisi, polisi tapi santri. Iya, gurune Pak Bambang, gurune Pak Gatot. Alhamdulillah matur nuwun sedaya, semuanya para sesepuh bini sepuh sing dan mriki matur nuwun, calon-calon anggota legislatif, alhamdulillah ada dari jenengan nih Gerindra, ini Nasdem, alhamdulillah. Ini Gerindra, pernah ke rumah saya, ini Nasdem. Saya calon legislatif akhirat. Partainya apa? Partai Ahbabul Mustafa. Partai selawat. Alhamdulillah ini partai truk. Pokoknya bagian angkutan truk. Kabeh komplit dari sini. Kita tidak perlu beda itu boleh, tapi tidak perlu kita itu ribut dengan perbedaan. Buatan sah. Terus kita bismillah. Sukses selalu untuk Indonesia. Sukses selalu untuk Bapak Bambang Pulo Gadung. Alhamdulillah. Mari doharan di